Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita awali bulan Muharram dan tahun baru Islam dengan catatan lembaran baru yang lebih baik dari tahun lalu. Kita ukir catatan harian kita dengan nilai amal ibadah yang terbaik. Jika tahun lalu kita masih banyak meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengabaikan perintah-perintah Allah, sering kita tinggalkan. Namun di awal tahun baru ini kita berazam, berniat keras untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik. Selalu berusaha menyempurnakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha keras untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena kita tidak ada yang tahu apakah tahun ini kita masih diberikan umur panjang atau kita kembali menghadap Allah untuk selamanya, sehingga kita tidak bertemu lagi dengan bulan Muharram di tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin sekali bisa melakukan ibadah puasa Tasu'a, yaitu puasa tanggal 9 Muharram. Namun sebelum sampai tahun depan, Rasulullah sudah keburu wafat, meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, segera kita lakukan kebaikan dan amal-amal sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sebagai amalia pembuka di awal bulan Muharram dengan melakukan banyak ibadah puasa. Selagi kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Muharram ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram ini. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah puasa sunnah bulan Muharram adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah Al-Munawwar dan Rasulullah melihat orang-orang Yahudi Madinah sedang melakukan ibadah puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian mengerjakan ini?" Mereka menjawab, "Hari ini ya Rasulullah adalah hari yang sangat baik, di mana hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu kejaran Fir'aun. Lalu dengan kemenangan ini, Nabi Musa alaihissalam memperingatinya dengan berpuasa. Kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, tenggelam di Laut Merah,
itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Kemenangan ini Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel, orang-orang Yahudi, memperingatinya dengan melakukan ibadah puasa Asyura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya ini lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Lalu Rasulullah berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa hari Asyura adalah ibadah yang sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, mereka selalu berpuasa pada hari itu dan mengagungkannya, karena telah diriwayatkan dari Ikrimah bahwa bangsa Quraisy pernah melakukan dosa pada zaman jahiliyah. Lalu hal itu terasa berat di hati orang-orang Quraisy jahiliyah. Kemudian dikatakan kepada mereka, berpuasalah pada hari Asyura, maka dosa itu akan dihapuskan dari kamu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma qadimal Madinata samahu wa amarahu bisiyamihi. Falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura, faman syaa samahu wa man syaa tarakahu." Di zaman jahiliyah dahulu, orang-orang Quraisy biasa melakukan puasa Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan puasa tersebut. Tatkala tiba di Madinah, beliau melakukan puasa tersebut dan memerintahkan yang lain untuk melakukannya. Namun tatkala puasa Ramadan diwajibkan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Lalu beliau bersabda, "Barang siapa yang mau berpuasa Asyura, silahkan berpuasa. Barang siapa yang tidak mau melakukan puasa Asyura, silahkan meninggalkannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa hukum puasa Asyura adalah sunnah, sehingga Imam Nawawi mengatakan sebaik-baik bulan untuk melakukan ibadah puasa adalah pada bulan Muharram, tentunya selain bulan Ramadan. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, puasa yang paling utama di antara bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Puasa yang paling utama adalah puasa yang dilakukan bulan Syahrullah, yaitu bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu sangat istimewanya puasa Asyura, sehingga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang melakukan puasa Asyura, dosa-dosanya dihapus 1 tahun yang lalu. Dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, "Wa su'ila an saumi yaumi Arafata, faqala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyata." Wa qala wa su'ila an saumi yaumi Asyura, faqala yukaffiru as-sanata al-madiyata
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Begitu juga Nabi ditanya tentang keistimewaan puasa Asyura. Rasulullah menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keinginan untuk melakukan berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi melakukan puasa Asyura, Nabi puasa tanggal 10 Muharram dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya. Pada saat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lantas Rasulullah berkata, "Fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sunnal yaumat tasi'ah." Apabila di tahun depan, insyaallah jika Allah berkehendak, kita akan berpuasa pada hari ke-9, hari ke-9 dan hari ke-10. Rasulullah sudah mengatakan ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau yang dikenal dengan Tasu'ah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Falam ya'til 'amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belum sampai tahun depan, Nabi sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Muharram, diawali tahun baru Hijriah ini, berpuasalah di hari ke-9 bulan Muharram dan berpuasalah di hari ke-10 bulan Muharram, agar kita tidak menyerupai ibadah puasa orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 Muharram atau Yaum Asyura. Karena agama Islam itu hadir untuk membedakan ajaran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sumu yaum Asyura wa khalifu fihi al-yahud, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman." Berpuasalah pada hari Asyura tanggal 10 Muharram dan bedakanlah dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah pada hari sebelum Asyura, 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masyarakat muslimin rahimakumullah, untuk membedakan puasa orang-orang Yahudi, maka kita disunahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, atau tanggal 10 Muharram, tanggal 11 Muharram. Para ulama membolehkan puasa Asyura hari ke-10 Muharram saja, namun lebih baik diiringi dengan hari sebelum dan sesudahnya. Boleh juga 3 hari berturut-turut, sehingga sekaligus kita berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram, agar menghindari tasyabbuh, menyerupai dengan ajaran orang-orang Yahudi. Nabi sangat melarang bertasyabbuh dengan orang-orang non-muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.
Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Larangan ini meniru-niru orang-orang kafir, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu kita dilarang bertasyabuh, menyerupai dengan orang-orang kafir. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita awali bulan yang sangat mulia ini dengan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena semua kebaikan yang kita lakukan di bulan haram ini, pahalanya berlipat ganda dan lebih besar dibanding dengan bulan-bulan lain. Namun perlu hati-hati melakukan perbuatan dosa di bulan haram ini, pun akan memperoleh dosa yang lebih besar dan berlipat ganda dibanding melakukan dosa di luar bulan-bulan haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat trikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasunnahu wal ghafurur rahim.